masukkan sini ya. Ini jadi nanti ujungnya ada di sekitar sini ya. Ketika welder itu melakukan penggerindaan, tolong ininya dimatikan. Nah, ini ada bagiannya, ini pompa ya, nanti kalian pompa di sini. Kalau bunyi ini lagi pompa ya, pompa oksigen yang ada di sini. Nanti ini kita alirkan argonya dari sini. Berapa persen tadi? Ya, 5% ya. Nanti akan muncul angka di sini. Muncul pasti akan sekitar 999 gitu. Kalau alatnya masih bagus. Nah, ini nyedot nanti ada di sini ada batasannya. Kita setting biasanya 50 ppm ya. Nah, angka ini kalian harus turun sampai angka di bawah 50 ppm baru boleh mulai welder ya. Kalau welder sudah 50%, welder penutupnya ini dibuka sama welder ya. Ini nanti akan naik perlahan, naik sekitar 200 300. Kalau sampai angka 500 kalian stop, bilang ke welder stop dulu, nggak boleh ngelas lagi ya. Stop, nanti nanti dimulai lagi. Kalau weldernya masih mau nyambung, ditunggu lagi sampai angkanya di bawah 50 lagi, baru boleh mulai ngelas lagi. Gitu juga seterusnya ya. Paham ya? Nah, kita praktek pakai gas. Matiin ini ya. Nah, kalau weldernya gerinda dimatiin seperti itu. Kalau bagus lagi dikeluarin, tutup ya. Ini kalian tutup pakai ini ya. Ya, biar nggak kena udara di luar. Biasanya gerinda itu partikel-partikelnya itu masuk ke sini nanti kalau masih, apalagi kalau masih nyedot ya. Jadi hati kita coba pakai gas ya. Udah akan tutup ini. Kalau kalian bantu untuk apa pertama ya, ketika welder mau mengelas, gas dinyalakan ya, dimasukkan ke dalam ini. Jadi istilahnya membuang oksigen yang ada di dalam pipa. Di dalam pipa ini nggak boleh ada oksigen, dan nilainya nggak boleh lebih dari 50 ppm. Jadi ketika argon dimasukkan, setelah beberapa menit nanti kita cek kadar oksigennya yang ada di dalam pipa ini. Kita pompa ya. Ini. Kalau ada yang bocor-bocor, kalian tambal, kalian tutupi lagi, kalian cover lagi. Ini settingannya masih 35 ya, harusnya 50 ya. Ini yang angka kecil ini batas settingan yang diperbolehkan. Nanti kalau udah di bawah itu baru boleh ngelas. Ini harusnya 50. Nanti kita setting 50. Kita coba dulu. Cara settingnya mungkin bisa dikasih tahu juga. Ini lama, kalian nunggu sampai 50 ya.
Kalau angkanya masih naik berarti ada yang bocor, ada yang kurang. Kalau biasanya di bawah 50 nanti kalau kita setting 50 layarnya jadi hijau. Kalau hijau itu baru boleh mulai ngelas ya. Nanti kalau welder ini kan masih bolong ya, ini kan belum di road ya, belum dilas sama sekali, masih bolong, masih ditutup lakban. Mereka akan nanti buka sedikit ya. Nah, waktu dibuka itu nanti ini angkanya akan naik. Ketika angka naik nggak boleh lebih dari 500 ppm, 300, 200 kalian lihat terus. Kalau mereka sampai angka udah 400 stop aja, jangan sampai naik ke angka 500. Boleh stop, Pak, berhenti dulu. Nah, ini masih stabil ya, jangan 10 ya. Oke. Ketika mereka ngelas dari bawah sampai pinggang, misalkan ada tek-tekan, berhenti, kalian matiin. Mereka akan gerinda dulu. Gerinda. Nah, waktu ngelas itunya nyalain sambil disedot oksigennya. Soalnya ketika ini dibuka, oksigen pasti akan ada yang masuk. Gitu, tetap harus dikeluarkan. Dimompa itu nyedot itu ya? Ya, nyedot sampai lihat di dalamnya ini berapa kapasitas oksigennya. Oke. Coba kita setting ya. Cara settingnya tuh berarti. Ini pengaturan ya. Sini. Pengaturan, ini batasnya. Nah, ini 35. Ini satuannya nanti macam-macam mungkin. Kalian setting di ppm ya. Nah, 35 naikin. Di 50. Oke, nanti di sini tampilannya akan 50. Nah, ini 50 ya. Nanti pokoknya kalau di bawah 50 pasti akan hijau. Itu artinya boleh ngelas ya, boleh mulai untuk mengelas. Oke, jadi tombolnya hanya ini saja yang kalian pakai nanti. Kalau naik turunin ini tadi, ini nggak usah pakai ya. Pas selesai matiin seperti biasa. Gitu aja prinsipnya. Cara nyimpennya kalau udah selesai jam kerja. Oke ya, setelah ini selesai semua, biasa kan sampai rot atau hot pass Pak? Jadi Hot pass. sampai hot pass ya, kalian tahu hot pass? Belum, nanti saya terangin. Jadi pengelasan pertama masih bolong semua ya, itu rot namanya, tutup, itu tutup rot sampai rot selesai. Nah, pengelasan yang kedua berikutnya, nomor 2 itu namanya hot pass. Setelah rot itu hot pass. Oke, setelah hot pass selesai, kan alatnya kurang, weldernya misalkan 20, alatnya cuma 10. Nah, akan dipakai welder yang lain. Setelah hot pass selesai, kalian cabut, pindahkan ke welder yang lain ya. Nah, itu kalau dipakai. Kalau mau disimpan kayak tadi, sebelum disimpan kita tutup lagi. Ini harus tetap ditutup ya. Nanti nggak tahu mau kalian dikasih box atau dikasih tempat khusus untuk ini kan. Setelah dimatikan mati ya, ditekan lama ya, nyalain atau matikan tekan lama, baru kalian tutup ininya. Ingat, harus ditutup sebelum simpan. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan? Nanti ini kali penyimpanan pada saat pulang kerja. Mungkin bagusnya di Wedding School ada orang, Pak Puji atau siapa, titip di sini ada nggak? Kalau di sini kan ada kamera, jadi kalau ada orang ini kan kelihatan. Kan ini harganya mahal, kasihan kalau sampai Ya, mereka. di lapangan mau dikasih ruangan sendiri? Nggak ada, enggak? belum ada. Nggak ada. Lapangan tuh terlalu bebas aksesnya. Kalau di sini kan Ya, terbatas. nanti kita
bicarakan lagi penyimpanannya. Dan nanti kalau emang harus disimpan sini, berarti kan kenapa mereka lembur pak? Kalau mereka lembur, kita di sini nggak ada orang. Belum tentu lembur sejam ya? Enggak, mereka pulang 4:30. Itulah itu memang justru aja. Iya, atau di Busro aja? Oh, iya dah. warehouse saja. Ya, masih. Ya, Ya udah. Kalau biasanya warehouse kan ikut lembur lah. Kalau kalian lembur ikut lembur. Oh iya. Nah, kalian ini setelah tutup, kalau ada boxnya, masukin box, kalian serahkan ke Pak Busro. Mungkin ada itunya ya, ada serah terimanya setiap hari. Nanti mungkin kita bikinin serah terima setiap harian. Analisis ini ada sennya di situ. Pak Busro nerima tanda tangan. Nanti pagi kalian ngambil lagi tanda tangan lagi gitu aja. Jadi pergerakan analisisnya terpantau terus. Ya, oke, ada pertanyaan? Jadi kan setiap mau ngelas mau pakai itu